Hari ini tuh aku mau bikin ini koyah teman-teman ya. Sebelahnya bikin koyah, sebelahnya lagi bikin bumbu soto teman-teman. Karena habisnya itu Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Niken Ayu channel teman-teman. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kenikmatan, juga rezeki yang lancar, berkah dan barokah ya. Untuk video kali ini mau mengajak teman-teman melihat aktivitas aku di warung untuk hari ini teman-teman ya. Hari ini tuh aku banyak sekali kerjaan karena sudah 10 hari ya teman kerja aku tidak masuk teman-teman ya. Jadi semua pekerjaan aku yang handle teman-teman. Oke teman-teman, simak terus video aku ya. Kalau bumbu sotonya itu nanti kalau sudah airnya kering teman-teman, kita kasih minyak ya biar campur. Sudah mulai kebul-kebul asapnya ya. Kalau bikin koyah ini tidak bisa disambi sama kerjaan lain ya teman-teman, harus selalu di oseng-oseng gini ya, diaduk-aduk terus biar nanti tidak gosong hasilnya ya.
sekarang sotonya, bumbu sotonya aku kasih minyak dulu teman-teman. Secukupnya saja ya. Dikecilin biar tidak terlalu meletup bumbunya. Soalnya aku gampang kagetan teman-teman. Ini sudah mulai agak kuning, warnanya sudah mulai berubah dari putih agak kecoklatan ya. Tadi itu aku sotonya beli bumbu jadi ya, terus aku tambahin brambang bawang merah, bawang putih, sama jahe sama kunir teman-teman ya. Soalnya kalau beli itu kan warnanya juga kurang kuning, karena tidak aku kasih tambahan bumbu itu teman-teman, rasanya beda. Tambahin jahe sama kunyit juga, tambahin daun jeruk sekalian ya, sama serai. Kan kalau beli itu serainya juga terbatas ya. Nah ini sudah mulai agak kuning teman-teman. Semoga saja temen aku lekas sembuh teman-teman ya. Jadi biar segera masuk ke warung, aku ada temennya, makanya beberapa hari ini tidak bisa nonton maksimal punyanya teman-teman. Sudah tidak terlalu kental, ini sudah mulai mau matang teman-teman. Ini kalau sudah ambiar gitu ya.
pakai wajan ini tidak gosong teman-teman, tapi kalau pakai wajan yang lain gosong, soalnya pemakaiannya campur-campur ya. Kalau wajan ini khusus buat menggoreng saja, jadi tidak bawa air. Sotonya sudah mau teman-teman. Sotonya sudah matang teman-teman ya. Sekarang mau aku ganti sama kuahnya. Terus aku masukkan kuahnya. Nah, lepas. Kalau tidak diaduk sudah mulai nguning ya. Maaf teman-teman, ternyata tripodnya ini copot.
Copot kepalanya. Untung saja tidak masuk ke minyak teman-teman ya. Kalau bumbu sotonya itu nanti kalau sudah airnya kering teman-teman, kita kasih minyak ya biar campur. Sudah mulai kebul-kebul asapnya ya. Kalau bikin koyah ini tidak bisa disambi sama kerjaan lain ya teman-teman, harus selalu di oseng-oseng gini ya, diaduk-aduk terus biar nanti tidak gosong hasilnya ya. Sekarang sotonya, bumbu sotonya aku kasih minyak dulu teman-teman. Secukupnya saja ya.
apinya dikecilin biar tidak terlalu meletup bumbunya. Soalnya aku gampang kagetan teman-teman. Ini sudah mulai agak kuning, warnanya sudah mulai berubah dari putih agak kecoklatan ya. Tadi itu aku sotonya beli bumbu jadi ya, terus aku tambahin brambang bawang merah, bawang putih, sama jahe sama kunir teman-teman ya. Soalnya kalau beli itu kan warnanya juga kurang kuning, karena tidak aku kasih tambahan bumbu itu teman-teman, rasanya beda. Tambahin jahe sama kunyit juga, tambahin daun jeruk sekalian ya, sama serai. Kan kalau beli itu serainya juga terbatas ya. Nah ini sudah mulai agak kuning teman-teman. Semoga saja temen aku lekas sembuh teman-teman ya. Jadi biar segera masuk ke warung, aku ada temennya. Makanya beberapa hari ini tidak bisa nonton maksimal punyanya teman-teman. Sudah tidak terlalu kental, ini sudah mulai mau matang teman-teman. Ini kalau sudah ambiar gitu ya. Sebentar lagi matang ya bumbu sotonya. Kalau pakai wajan ini tidak gosong teman-teman, tapi kalau pakai wajan yang lain gosong, soalnya pemakaiannya campur-campur ya. Kalau wajan ini khusus buat menggoreng saja, jadi tidak bawa air.
diaduk sudah mulai nguning ya. Maaf teman-teman, ternyata tripodnya ini copot. Copot kepalanya. Untung saja tidak masuk ke minyak teman-teman ya. Kalau tidak dipegangi, wajannya masuk-masuk. Semangat mencari cuan teman-teman ya. Kalau bikin koyah ini agak lama teman-teman ya prosesnya itu. Kalau bumbu sotonya itu nanti kalau sudah airnya kering teman-teman, kita kasih minyak ya biar campur.
kebul-kebul asapnya ya. Kalau bikin koyah ini tidak bisa disambi sama kerjaan lain ya teman-teman, harus selalu di oseng-oseng gini ya, diaduk-aduk terus biar nanti tidak gosong hasilnya ya. Sekarang sotonya, bumbu sotonya aku kasih minyak dulu teman-teman. Secukupnya saja ya. Apinya dikecilin biar tidak terlalu meletup bumbunya. Soalnya aku gampang kagetan teman-teman. Ini sudah mulai agak kuning, warnanya sudah mulai berubah dari putih agak kecoklatan ya. Tadi itu aku sotonya beli bumbu jadi ya, terus aku tambahin brambang bawang merah, bawang putih, sama jahe sama kunir teman-teman ya. Soalnya kalau beli itu kan warnanya juga kurang kuning, karena tidak aku kasih tambahan bumbu itu teman-teman, rasanya beda. Tambahin jahe sama kunyit juga, tambahin daun jeruk sekalian ya, sama serai. Kan kalau beli itu serainya juga terbatas ya. Nah ini sudah mulai agak kuning teman-teman.
Semoga saja temen aku lekas sembuh teman-teman ya. Jadi biar segera masuk ke warung, aku ada temennya, makanya beberapa hari ini tidak bisa nonton maksimal punyanya teman-teman. Kalau sudah tidak terlalu kental, ini sudah mulai mau matang teman-teman. Jadi kalau sudah ambiar gitu ya, ini juga sebentar lagi matang untuk sotonya. Kalau pakai wajan ini tidak gosong teman-teman, tapi kalau pakai wajan yang lain gosong, soalnya pemakaiannya campur-campur ya. Kalau wajan ini khusus buat menggoreng saja, jadi tidak bau air.
diaduk sudah mulai nguning ya. Maaf teman-teman, ternyata tripodnya ini copot. Copot kepalanya. Untung saja tidak masuk ke minyak teman-teman ya. Maaf ya teman-teman, tadi itu ada kesalahan teknis teman-teman. Jadi kepalanya tripodnya itu putus. Jadinya jatuh ya HP-nya tadi ya. Nanti dibetulin dulu teman-teman. Perjuangannya bikin video teman-teman ya. Salut sama teman-teman yang sudah sukses. Pastinya banyak sekali kendalanya dan perjuangannya ya. Ini sudah mulai menguning teman-teman. Dan ini kuah sotonya ya. Tidak dikasih bumbu dulu teman-teman ya. Jadi bumbunya itu kalau ada pembeli baru aku kasih bumbu dadakan. Tadi itu aku belikan tetelan buat apa, kuahnya. Buat apa namanya ya, kalau buat sari-sarinya. Goyang-goyang kalau tidak dipegangi. Wajannya goyang-goyang. Kecilin dulu teman-teman. Kaget aku. Kompornya kecilin dulu. Soalnya terlalu panas. Gampang kagetan. Wah, sotonya sudah mendidih teman-teman ya. Ntar kita sisihkan. Nah, sebelah sini nih belum selesai nih. Kuah sotonya kita matikan dulu. Sudah mulai agak menguning teman-teman ya. Biasanya itu kalau ada temennya itu bisa bagi-bagi tugas teman-teman ya, karena sendiri di warung ya wes semua dikerjakan sendiri. Yang lama prosesnya itu ya ini bikin koyah ini lama ya. Sambil bikin koya, aku ngupas bawang merah dulu teman-teman,
bawang goreng ya. Karena bikin koya itu kalau tidak dipegangi itu wajannya masuk-masuk teman-teman, takutnya tambah timbang semuanya. Bawang merah sekarang itu harganya 30 untuk bawang merah Probolinggo. Kalau bawang merah lokal itu masih murah teman-teman. Nanti itu diiris tipis-tipis terus digoreng ya teman-teman, buat campuran soto. Dulu sebelum jualan soto, kalau pekerjaan kayak bikin sambal, persiapan apa-apa sudah selesai teman-teman. Karena sekarang bikin soto ya, dan bahan-bahannya itu kan agak ribet ya, jadi pekerjaannya harus dicicil tiap hari sebenarnya. Berhubung sendiri di warung, jadi kalau sudah buka gini mau keluar beli belanja gitu, takut ada orang masuk teman-teman ya. Kalau berdua kan saya belanja, teman saya ada di warung. Ini besar-besar teman-teman ya. Kemarin itu dapat kecil-kecil, jadi nggak telaten kalau ngupas atau ngirisnya ya. Kalau besar-besar gini itu cepet. Aku sama ngupas bawang merah, ternyata ini sudah mulai menguning teman-teman. Habis itu nanti kita halusin ya, sama cowek digerus teman-teman. Tinggal sebentar sudah mulai coklat-coklat ya teman-teman. Ini sudah kepiar. Oh, sudah kepiar. Kalau beli teman-teman paling seperempatnya ini 5.000 teman-teman ya. Jadi penghematan, bikin sendiri saja pelan-pelan ya. Kalau capek ya berhenti teman-teman. Nanti kerja lagi gitu.
Nanti kalau ini sudah matang langsung dihalusin. Oke teman-teman, sudah agak kecoklatan ya, sudah mau matang, baunya juga harum. Ini kalau dikasih daging sudah jadi apa namanya ya, kalau dikasih daging itu namanya jadi, kalau dijual agak mahal itu, lupa namanya teman-teman. Ini dari kejauhan bautnya sudah mulai terasa. Warnanya putih sudah agak kecoklatan ya. Apinya sangat kecil sekali ya teman-teman, biar warnanya merata. Kalau sudah, habis ini kita halusin. Ini kayak sudah matang ya teman-teman, biar tidak terlalu gosong nantinya. Oke, proses bikin koyahnya sudah selesai. Sekarang mau aku halusin ya. Kita siapkan dulu tempatnya buat menggerus sama yang halus ya. Sekarang kita gerus ya.
halusin teman-teman ya. Oke, ini ulekan yang kedua teman-teman ya. Kalau sudah lembut, disimpan di sini terus sampai habis teman-teman ya. Sampai habis semuanya. Sudah dapat segini teman-teman. Ini ulekan yang terakhir teman-teman ya. Dan sudah dapat segini. Jadi kelapa satu bisa jadi satu toples teman-teman. Oke teman-teman, aku lanjut dulu ya, kurang satu ya ini ya. Nah, kegiatan selanjutnya, oh ya, oke, makasih ya. Melanjutkan yang tadi ya teman-teman. Sekarang kita ngiris bawang merah teman-teman ya. Inilah setiap sengaja nggak terlalu di skip biar panjang ya premiernya, biar yang belum sempat datang biar datang teman-teman.
cerita sedikit teman-teman. Tadi itu ada pembeli terus bercerita, tahu ada tripod di sini. Beliaunya nanya, lagi bikin YouTube? Aku bilang iya. Terus lumayan loh kalau bisa gajian di YouTube. Tapi kuat sebulan dapat 11.000 juta kan? Itu 1 bulannya ya. Kontennya khusus memasak. Semangat ya buat teman-teman yang sudah gajian ya. Sudah agak lumayan. Sekarang sebelah sini mau aku pakai ya, bikin sebelah halus ya teman-teman. Bikin gula cair teman-teman ya. Bisa bantu agak slow. Teman-teman ya, sebelah sini buat manasin sambal karena ada pembeli lalapan ya. Kemarin aku bikin sambal ini teman-teman. Anak nawes pecah naik, cukup naik nawes, lelut deh. Terus diaduk-aduk. Kah? Ini biar mendidih dulu teman-teman. Mendidih teman-teman ya.
goreng dulu teman-teman ya. Ini terong. Disendut terus terong teman-teman. Sambil dibolak-balik ya teman-teman, biar tidak gosong. Sekarang goreng terong teman-teman ya. Ini kulitnya sudah jadi. Siap antar teman-teman ya. Ini kulitnya, ini lalapan sama sambalnya. Ini penyet terongnya teman-teman. Oh mantap. Yang rumahnya di Kepanjen atau Malang Selatan, silahkan kunjung ya ke warung aku ya, warung nasian Mbak Niken teman-teman. Sekarang aku masak nasi untuk yang kedua kali ya teman-teman ya. Ini namanya dikaru teman-teman ya. Jadi
Jadi aku masaknya tidak di magicom, masaknya itu di karung. Biar mekar ya nasinya ya. Kalau di magicom itu rasanya beda. Dan ini diaduk ya, sesekali diaduk teman-teman ya. Nanti kalau sudah airnya sudah mau habis, kita angkat. Ini sudah masak teman-teman. Sekarang kita angkat biar nggak sampai gosong ya. Ini namanya di karung. Sekarang kita taruh santannya dulu ya. Nanti kalau cukup kita masukkan nasinya ya. Ininya sudah panas teman-teman. Sekarang kita masukin nasinya ya. Nasi Karona namanya. Kalau ada nasi yang satu katanya ada cowoknya mau makan, mitos ya. Tutup sarangannya ini handuknya copot teman-teman ya. Sekarang kita tunggu sampai 30 menit ya teman-teman. 30 menit ya. Dari tadi belum nyuci teman-teman ya. Jadi sekarang aku mau cuci aku. Taruh di bawah dulu teman-teman. Sementara ya. Jadi nanti mau aku pakai lagi. Karena tadi kesulit sama pembeli-pembeli. Kalau sendiri biarin teman-teman.
kan gawe anu video. Taruh kalau dulu nih teman-teman.
Mungkin teman-teman sekarang itu sudah jam 1:30 ya. Hah? Sedan kono gak bisa. Pulang nang panci, oke. Panci kono operasi. Panci ini? Keluar guys panci. Ini aku tak tunggoni ayam. Iya.
Jangan lupa teman-teman ya untuk like, subscribe, dan komennya ya. Setelah itu aku bikin ini silepan untuk ayam ya teman-teman ya. Terus sebelah sini nanti aku goreng ini bawang goreng yang tadi aku iris-iris teman-teman ya. Ini ayam sekupnya teman-teman ya. Jadi beginilah kegiatan aku sehari-hari teman-teman. Kegiatan aku sehari-hari di warung teman-teman ya. Dan sebelah sini buat goreng bawang goreng ya teman-teman. Rajang pagi tadi teman-teman ya, karena sambil disambi sama pelayan ya. Beli satu. Inilah teman-teman kira-kira ya kegiatan aku sehari-hari di warung teman-teman ya, dari pagi sampai malam ya. Kalau pas lebaran habis semua itu ribet sampai